Hai semuanya. Ketemu lagi bersama kami, saya Rizky dan Dr. Eko Setiawan, SPOG. Iya, Kami dari Elkori Family. Oke. Oke, Dok, Ebi, ini Bunda mau nanya, kan banyak tuh ibu-ibu yang ngerasa insecure Oke. ketika hamil. Ketika hamil dia ngerasa ada perubahan dari fisiknya, entah badannya jadi gemuk atau kulitnya ada masalah, misalkan jadi lebih gelap, lebih kusam gitu. Terus udah gitu ada mitos-mitos bilang, nggak mitos-mitos sih, orang-orang pada ngomong katanya kalau misalkan pakai lagi hamil jangan pakai aneh-aneh, jangan minum aneh-aneh, jangan makan aneh-aneh, dan jangan pakai aneh-aneh termasuk skincare gitu loh. Sebenarnya boleh nggak sih Bi, ketika atau aman nggak? Abi kan dokter kandungan nih, udah gitu punya background juga kecantikan, udah gitu aman nggak sih sebenarnya kalau kita pakai skincare ketika hamil gitu? Karena kayaknya kalau yang udah biasa pakai skincare nggak pakai skincare tuh kayaknya bikin drop ya nggak sih? Iya. Ya memang kalau bicara tentang kehamilan sih, sebenarnya kehamilan itu kan sesuatu yang alamiah ya. Jadi hamil bukanlah penyakit. Ya beda ya, kalau hamil itu bukan penyakit. Jadi kehamilan itu adalah fisiologi alamiah, adanya pertumbuhan atau perkembangan individu baru di dalam tubuh seorang individu. Jadi tumbuh kehidupan di dalam tubuh seseorang. Nah, namanya tumbuh dan berkembang itu kan dari satu titik berkembang membesarkan. Dari satu unsur, dua unsur, tiga unsur, empat unsur gitu. Ya kan berkembang. Jadi yang tadinya cuman kayak kalau kita contohkan tanaman gitu ya. Tadinya cuman akar, mulai ada batang, ada daun, ya kan, ada pokoknya bertumbuh, berkembang. Nah, sama manusia yang ada, individu yang ada yang tumbuh di dalam rahim bunda, momil, itu juga awalnya pertemuan sperma dan sel telur kan. Jadi kehamilan dan tumbuh berkembang. Nah, masalahnya selama pertumbuhan perkembangan ini itu kan berproses. Tadinya nggak punya mata, nggak punya telinga, nggak punya hidung, nggak punya organ, nggak punya saraf. Dia bertumbuh berkembang terus. Nah, proses perkembangan ini memakan waktu dan dia membutuhkan energi, supply, baik itu makanan, nutrisi. Nah itu pada saat perkembangan dari mulai awal kehamilan, perkembangan itu nggak boleh diinterupsi. Nah, banyaknya kelainan itu salah satu penyebabnya adalah adanya interupsi. Dan pakai skincare termasuk yang pakai interupsi? Bisa. Iya, dan bisa banget. Iya, bisa banget. Memang kan kalau pakai skincare kan di kulit doang, di atas doang. Emang masuk ya ke dalam? Ya bisa banget. Jadi pada saat perkembangan si individu ini dari mulai 0 sampai akhir 9 bulan perjalanan itu, proses awal perkembangan itu yang paling utama sebenarnya di 4 bulan pertama kan. Pembentukan organ, otak, jantung, paru, ginjal, hati itu dibentuk. Nah, pada saat penggunaan skincare, kita konteksnya skincare ya. Skincare memang cuma topikal di luar, di permukaan kulit. Tapi kulit kita ini kan mengandung banyak unsur. Pori-pori gitu. Dia ada pori-porinya, dia ada pembuluh darah, dia ada kelenjar. Nah, jadi sesuatu yang tertempel di kulit kita ini masuk, bisa diserap oleh tubuh kita, oleh kulit. Jadi sebenarnya tapi boleh atau tidak? Boleh. Tapi yang menempel pada kulit kita ini kita lihat kandungannya. Jadi boleh aja. Yang penting tadi pada saat kehamilan jangan diinterupsi dengan sesuatu yang bisa menginterupsi perkembangan dari individu yang bertumbuh di dalam janin itu. Tapi kan skincare udah dipakai dari sebelum hamil. Nah, itu juga sebenarnya salah satu yang menarik juga sih. Menariknya gini, kalau ada skincare yang digunakan oleh momils atau calon ibu, calon mami, yang rupanya kandungan skincare-nya itu
mengandung bahan-bahan tertentu yang tidak baik untuk tubuh. Begitu dia sudah pakai dan itu dipakai udah cukup lama, masuk ke dalam nempel ke kulitnya, terserap oleh kulitnya, masuk ke dalam pembuluh darahnya. Kan di sini banyak pembuluh darah ya, masuk ke pembuluh darah, ikut aliran darah tubuh si mami itu, si mama itu sebenarnya juga merusak kepada organ-organ yang ada di mami kan. Oke. Ya kan? Begitu si mami ini hamil, nah otomatis dia kan si organnya dirusak tapi bikin si individu yang baru tumbuh ini juga ikutan dialiri oleh darah yang sudah tercemar oleh bahan-bahan yang rusak itu. Oh, jadi ini sebenarnya ya kalau misalkan dari sebelum hamil udah pakai skincare yang kurang yang berbahaya, itu juga bukan jadi bisa langsung jadi bikin kehamilannya juga bisa bermasalah gitu. Jadi kalau kita ngomong skincare dalam kehamilan itu bukan hanya setelah hamil saya pakai skincare apa, enggak gitu. Pas ketika hamil. Ya bukan juga hanya itu. Jadi dari mulai merencanakan kehamilan, dia harus mulai menata pemakaian skincare-nya. Kalau ini konteksnya untuk kehamilan. Kalau konteksnya untuk tubuh ya sebenarnya memang dia udah harus meng-cut apa aja yang harus digunakan. Karena kan walaupun dia nggak hamil, tubuh ini juga butuh sehat kan. Betul. Nah, apalagi mau hamil. Ini mau menumbuhkan satu individu baru loh di dalam tubuhnya ini. Kalau tubuhnya itu kurang ada unsur-unsur yang sehat, otomatis dia akan membuat kehamilannya jadi nggak sehat kan? Jadi sebenarnya kalau kita mau hamil gitu atau itu memang kita harus juga ngecek juga skincare yang kita pakai. Jadi maksudnya kita ngecek skincare atau aware dengan skincare yang kita pakai itu bukan hanya ketika hamil tapi sebelum hamil ya? Exactly. Oke. Jadi sebenarnya apa sih kira-kira bahan yang harus kita waspadai sebagai ibu-ibu, yang harus kita waspadai untuk kita nggak pakai ketika hamil gitu? Ada sih beberapa yang memang harus benar diwaspadai. Beberapa? Ambil contoh 2 ya, yaitu 1 merkuri. Iya, merkuri. Itu sih sebenarnya bukan hanya hamil ya, nggak hamil pun wajib ya. Yang kedua ya salah satunya retinol. Retinoid ya? Retinoid. Ya, gitu. Itu memang harus sebaiknya tidak digunakan ketika hamil. Wow. Di off aja dulu. Iya. Sebenarnya sebelum hamil sebenarnya pakai retinoid kan boleh ya sebenarnya. Boleh. Ketika yang lagi hamil aja yang dikurangin. Kalau merkuri kan memang pasti nggak akan boleh gitu. Tapi sebenarnya merkuri juga dipakai nggak sih kalau yang di resep obat racikan gitu? Harusnya sih enggak ya. Ya kalau yang mengandung kadar merkuri kan memang kalau di badan POM juga nggak mungkin bisa masuk kan. Oke, memang. Jadi kalau dia terdaftar dan dia legal masuk ke badan POM itu udah pasti di reject. Terus gimana cara untuk ngecek nih? Kalau misalkan ada skincare nih Bi ya, terus begitu kita mau ngecek nih isinya ada retinoid atau enggak, ada merkuri atau enggak tuh ngeceknya gimana? Ya lihat aja langsung produknya gitu. Labelnya ya? Iya, ambil labelnya, lihat label. Makanya kalau beli skincare tuh yang ada labelnya. Yang ada labelnya. Dan jangan lupa. Ya, ada gambar apa? Ada badan POM-nya. Kan ada gambar badaknya. Ada badan POM-nya. Jadi kalau ada badan POM-nya bisa ngecek langsung kan. Sekarang kan kalau ada badan POM itu ada scan barcode tuh. Tinggal ambil HP, scan barcode-nya, cek. Bener gak terdaftar di badan POM? BP POM. Ya, BP POM. Kalau nggak ada, jangan-jangan nih abal-abal gitu. Tapi ada juga Tobi yang orang misalkan dicek tuh ada BP POM-nya, ternyata si si labelnya itu memang dia pakai yang bener udah masuk BP POM, tapi dalamannya tuh bukan itu gitu. Ada, memang ada beberapa yang begitu sih. Jadi ada yang jadi perusahaan-perusahaan sebenarnya dia sudah terdaftar. Iya, dipakai. Nah, tapi dia ganti isinya. Iya. Itu ada yang kayak gitu. Tapi ya harusnya sih kalau penggunaan yang kayak gitu dia tidak akan dijual di tempat-tempat yang memang terpercaya. Oh iya, kayak misalkan contohnya di e-commerce yang tulisannya mall gitu ya gitu. Oke. Otomatis kita makanya kembali lagi kepada
tempat kita belinya di mana sih gitu. Oke. Dia bisa dipercaya nggak? Kalau nggak bisa dipercaya, itu agak susah. Berarti yang garansi asli gitu. Iya. Oke. Karena dia kan harus tanggung jawab dengan hal itu kan. Iya, betul. Terus kalau misalkan kita nih mau pakai skincare nih ya, terus apa sih yang sebenarnya yang dibutuhkan basic skincare yang harus dibutuhkan orang ibu hamil? Kan kadang-kadang ibu hamil tuh mager banget ya Bi ya. Iya. Gitu. Terus kadang-kadang saking magernya, kadang-kadang ibu hamil tuh suka aneh juga sih. Kita ada perubahan fisik gitu kan. Udah gitu udah mana perubahan fisik, kadang-kadang kita juga mager pakai skincare. Tapi kita kayak insecure dengan mukanya jadi gelap lah, jadi kusam. Tapi dipakai skincare nggak mau kan, nggak mungkin cakep alami gitu kan. Drama baru tuh ya. Nah, drama baru. Drakor kalah tuh. Terus tanya ke suami kan, aku masih cantik apa enggak? Masih. Pas bilang iya disangkain bohong. Udah gitu tidur luar. Out. Nah udah gitu pertanyaannya kalau misalnya kayak skincare apa sih basicnya sebenarnya yang kayaknya pokoknya semua gerak sengaja pakai inilah gitu. Iya. Kalau misalkan bingung ya, aduh mau cantik gimana nih hamil, bingung, minimal 3 deh. Apa? 1 facial wash. Facial wash. Pembersih muka. Ya pembersih muka. Minimal dia pakai pembersih muka. Rata-rata pembersih muka itu aman sih, relatif aman biasanya. Tapi disesuaikan dengan jenis kulitnya ya. Kalau jenis kulit normal ya pakai yang kulit normal aja. Tapi paling dilihat facial washnya itu jangan yang ada pengelupasan gitu. Ada aha-ahanya gitu. Iya, ya seperti itu. Yang kedua, setelah facial wash, yang kedua adalah moisturizer. Moisturizer itu penting. Kenapa? Wanita hamil tuh suhu basal, suhu tubuhnya, yang suhu tubuh basal itu meningkat. Dia agak sedikit hangat gitu badannya. Jadi metabolismenya aja, metabolismenya agak meningkat. Jadi dia lebih hangat suhunya. Jadi kulitnya gampang kering. Kulitnya gampang kering gitu. Jadi makanya kelihatan lebih kusam gitu ya. Gitu. Makanya penting itu moisturizer. Moisturizer itu untuk memberi kelembapan pada kulitnya. Belum lagi kalau yang hamil muda ya, yang sering muntah-muntah, aduh udah males deh. Cairannya tuh pasti Untuk minumnya udah males banget kan. Minum apalagi makan. Jadi otomatis biasanya cenderung dehidrasi. Ya kan, muntah segala macam, minumnya kurang, dia dehidrasi, kulitnya tambah kering, tambah kusam. Jadi minimal moisturizer. Moisturizer itu tipis-tipis aja. Jadi setidaknya kulitnya walaupun di dalamnya kering, di luarnya tetap masih bisa terjaga gitu. Jadi nanti tinggal dikejar dengan minum air putih sehingga di bagian dalamnya tidak dehidrasi kulitnya. Yang ketiga, yang terakhir aja adalah UV protection. Sunblock, ya. Kenapa kayak sunblock? Ya sunblock itu untuk mencegah atau menghalau sinar matahari sih. Sehingga kulitnya tidak terpapar dengan sinar matahari berlebihan. Jadi berkurang kusamnya. Oke, jadi 3 ya. Jadi minimal pertama 3. Pembersih muka, kedua moisturizer, atau pelembab, ketiga sunblock. Jadi kalau itu sama mager-magernya ya. Jadi kalau misalkan pakai serum, aduh mager, pakai serum itu seenggaknya itu. Oke, seenggaknya ya nggak terlalu ancur-ancur banget mukanya ketika hamil. Oke. Terus kalau misalkan pakai skincare tuh, kadang-kadang kan kalau pakai skincare tuh kita suka bingung ya. Sebelumnya kan kita pakai skincare dari dokter misalkan, Bi. Misalkan kadang-kadang kan kalau pakai dokter tuh suka bingung isinya apa, ya suka nggak ngasih tahu. Nah itu gimana? Kita konsul kemana? Ke dokter kandungan kah? Atau ke dokter kulit ya? Ya harusnya kalau yang menggunakan resep itu kan pengguna resep ya, ya langsung dokternya yang meresepkan lah, yang menjawab. Saya hamil dok. Gitu. Harusnya dia udah tahu. Iya, harusnya dia udah tahu gitu. Ngomongnya itu pas lagi hamil apa sebelum program hamil? Saat dia merencanakan hamil. Berarti program hamil? Iya, jadi pada saat dia mulai merencanakan hamil, ya dia kalau memang sudah konsultasi sama dokter kulitnya atau dokter kecantikannya, dia udah harus ngomong, saya mau program hamil gitu. Jadi dokternya mulai selektif untuk apa-apa yang diberikan kepada pasiennya yang aman buat dia merencanakan kehamilannya. Emang seberbahaya atau separah apa sih bahayanya kalau kita pakai skincare yang agak, kan kalau di muka kita pastilah dia nanti kalau udah selesai nggak pakai dia jadi jelek lagi kan gitu, maksudnya jadi hancur gitu.
Terus kalau buat janin itu apa sih Bi? Ngaruhnya tuh kemana? Sampai separah apa gitu? Sampai meninggal kah? Atau cacat kah? Atau gimana? Iya, kembali kepada cerita kita tadi yang pertama, yaitu fase perkembangan pembentukan organ jika terdistrupsi atau terinstruksi oleh hal-hal yang menghambat pertumbuhan atau perkembangan ke individu itu, ya otomatis akan terganggu perkembangannya. Misalkan saat itu lagi perkembangan pendengaran, telinga dan sebagainya, terinterupsi, akhirnya nggak berkembang lagi, tahu-tahu telinganya ada kelainan. Kalaupun telinganya utuh, rupanya fungsinya pendengarannya terganggu gitu, atau penglihatan, tergantung fasenya yang pada saat fase apa dia. Pada saat lagi pembentukan organ, ya kena, ya itu yang kena. Gitu. Itu memang harus hati-hati banget ya. Tapi memang tidak semua bahan bisa langsung berefek sih. Itu semua kembali lagi kepada individu masing-masing dan dosis yang dipakai. Dosis? Ya, ada juga yang misalkan dosis yang dipakai ini kalau dipakainya ringan, tipis, dia nggak begitu pengaruh banget gitu. Tapi kalau berlebihan dia jadi pengaruh banget kan. Iya sih. Ada juga yang gitu. Iya, jadi memang sih tergantung ya pemakaian. Oke, memang harus itu sih. Oke, jadi sebenarnya pakai skincare tuh boleh ya Bi ya ketika hamil atau kita lagi program hamil. Tapi memang harus dicek dulu ya apa bahan-bahannya. Yeah. Pun kalau kita pakai yang skincare yang udah kira-kira dari dokter, kita harus konsul juga ke dokternya. Itu yang pemberi itu ya. Jadi bukan ke dokter kandungannya, tapi konsul ke dokter kulitnya. Ya kan yang ngasih bahan itu. Jadi ngasih tahu kita pakai bahan apa. Saya mau hamil nih gitu. Karena memang seberbahaya itu gitu kan kalau kita pakai skincare itu. Dan balik lagi ke tadi yang basic skincare yang memang ketika hamil lagi mager banget itu, seenggaknya pembersih muka, pelembab dan sunblock. Oke. Nambahin tadi ya. Jadi kalau misalkan dokternya bingung, dok saya mau promil dok, ini kan selama ini saya udah pakai nih skincare dari dokter, gimana dok? Dokternya bingung juga misalkan. Contoh misalkan, waduh saya juga nggak tahu ya harus pakai apa nih gitu kan. Udah ibu konsultasi aja sama dokter kandungannya. Kalau dokter kandungannya juga mungkin tidak begitu paham atau tidak mendalami tentang skincare. Kalau saran aku sih ya, saran Abi sih sebaiknya dia stop dulu aja skincare-nya selama kurang lebih ya 1 bulan. 1 bulan dia stop. Fungsinya dulu semua. Buat apa di stop? Menyetop bahan-bahan yang memang rupanya bisa mengganggu kepada pertumbuhan kehamilan pada saat dia promil. Kok cuma sebulan doang? Iya, minimal sebulan dulu sambil dia pakai yang 3 tadi. Oh, at least di maintain atau dipertahankan dengan 3 itu. Jadi dia stop skincare-nya. Jadi dia hanya melanjutkan yang 3 tadi. Karena yang 3 ini sebenarnya nggak terlalu. Yang 3 ini hanya sebenarnya perawatan dasar. Dan itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Dia tidak mendress up, bukan menyehatkan. Dia tidak membuat kulit itu jadi putih gitu ya. Enggak. Dia hanya merawat kulit itu sealamiah kulitnya supaya sehat gitu. Jadi facial wash, kemudian moisturizer, dan yang terakhir sunblock itu aja. Jadi kalau misalkan mau aman lah kita ragu-ragu, stop 1 bulan penggunaan. Kayak serum-serum, krim malam. Stop dulu, terus kemudian gunakan yang 3 tadi. Nah, sambil berkonsultasi kepada dokter kandungannya untuk merencanakan program kehamilannya. Makasih. Oke. Sekian podcast dari kita. Kalau ada yang mau ada pertanyaan, ada yang mau nanya mengenai skincare ketika ibu hamil, boleh taruh di komen atau DM di IG di bawah ini. Oke? Dadah. Ketemu lagi.